Blessings only building up my Halo, aku yang Marhat Maliki dari Divisi Rantai Pasok dan Logistik. Pada kesempatan kali ini, aku akan membacakan materi sadari tentang penguatan deteksi dan pencegahan fraud di lingkungan perusahaan. Fraud bukan hanya persoalan kerugian finansial, tapi ancaman terhadap integritas, kepercayaan, dan keberlanjutan organisasi. Fraud dapat terjadi di organisasi manapun, besar atau kecil, swasta ataupun BUMN. Pengalaman menunjukkan bahwa fraud seringkali terjadi secara sistematis, melibatkan lebih dari satu pihak, lalu berkembang karena lemahnya pengendalian dan rendahnya kepedulian. Oleh karena itu, pencegahan dan deteksi fraud bukan hanya tugas auditor, tetapi tanggung jawab seluruh insan perusahaan. Berdasarkan materi BPKP, perusahaan perlu menerapkan fraud risk management yang mencakup pertama, penetapan kebijakan FRM, yang kedua, fraud risk assessment, yang ketiga, fraud control plan, yang keempat, investigasi dan tindakan korektif, dan pemantauan berkelanjutan. Fraud risk management bertujuan untuk menutup celah sebelum terjadinya fraud terjadi dan mempercepat deteksi jika fraud muncul. Pencegahan fraud melalui pengendalian dengan model 3 lini menjadi fondasi utama pencegahan fraud. Lini pertama ada pemilik risiko yang langsung menjalankan proses bisnis dan mengendalikan risiko fraud. Lini kedua ada menyusun kebijakan, metodologi, dan melakukan review pengendalian fraud. Lini ketiga ada memberikan assurance independen atas efektivitas pengendalian. Pencegahan fraud paling efektif dimulai dari lini pertama, yaitu unit kerja sehari-hari. Fraud risk assessment merupakan metode mengenali fraud. Kita tidak bisa mengendalikan fraud yang tidak kita kenali. Fraud risk assessment dilakukan dengan mengidentifikasi potensi risiko kecurangan, menganalisis penyebab dan dampak, menilai kemungkinan dan tingkat keparahan. Yang kedua, menggunakan fraud triangle, yaitu pressure, opportunity, dan rationalization. FRA membantu perusahaan fokus pada area rawan fraud, bukan sekedar asumsi. Fraud control plan merupakan metode untuk mengontrol dan mengendalikan fraud. Fraud control plan mencakup pengendalian preventif, pengendalian detektif, dan pengendalian korektif. Whistleblowing system berfungsi untuk mendeteksi fraud yang bersifat tersembunyi, mengatasi kolusi, dan pengabaian pengendalian, lalu memberi ruang aman bagi pelapor. Agar efektif, WBS harus menjamin yang pertama kerahasiaan identitas pelapor, yang kedua perlindungan dan pembalasan, yang ketiga tindak lanjut yang jelas dan transparan. Rendahnya kepercayaan terhadap WBS akan membuat fraud tidak terlaporkan. Untuk mendeteksi fraud, kita harus belajar berpikir seperti pelaku fraud. Investigasi dan tindakan korektif bagaimana fraud yang terdeteksi harus ditindak secara tegas dan adil. Para pemimpin dan risk owner sangat berpengaruh pada pencegahan fraud dimulai dari keteladanan pemimpin. Fraud awareness sebagai budaya. Fraud bukan hanya musuh perusahaan, tetapi musuh integritas kita bersama. Tiko, tolak fraud, jaga integritas. Fraud and where awareness begin.